Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat Paskah 2020. Untuk Paskah kali ini, kami sebenarnya sudah mempunyai rencana Majelis GMII Jemaat Tesalonika Batu. Kebaktian bersama, ada perjamuan kudus, ada baptisan, ada konfirmasi. Tapi karena situasi kita sekarang, di mana kita sudah 3 minggu tidak ibadah bersama, maka termasuk Paskah dan perjamuan kudus tidak diadakan. Tapi saya rindu kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga melalui khotbah Jumat Agung ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian di rumah Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap Bapak Ibu sehat, semuanya sehat. Puji Tuhan. Sebelum saya membaca Alkitab, firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh membaca firman-Mu dalam rangka Jumat Agung. Sebelum kami memasuki Paskah, kami sudah ada rencana, tapi rencana itu tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya menempuh cara ini, di mana hamba-Mu mengunjungi tiap warga Jemaat GMII Tesalonika Batu melalui siaran ini. Dan kami berdoa supaya apa yang disampaikan khotbah melalui radio ini Tuhan akan memberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca 2 ayat dalam firman Tuhan. Yang pertama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Bapak Ibu di rumah dapat melihat Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Kata-kata bagian B saja. Berkatalah ia, berkatalah Tuhan Yesus Kristus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pembacaan yang kedua, mari kita buka dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Dan Jumat Agung itu penting sekali untuk kita. Biarpun tiap hari raya Kristen itu tentu penting, mempunyai unsur-unsur yang penting. Tapi hari Jumat Agung itu adalah hari di mana Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Setelah Dia datang ke dalam dunia ini, mengajar 33,5 tahun, banyak suka dan duka, khususnya banyak penderitaan pada akhir kehidupannya, ditangkap, diadili, dipukuli, dicemeti, dipecut, akhirnya disalibkan bersama dengan 2 orang di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Pada saat di atas kayu salib itu ada 7 perkataan. Dan dalam gereja kita sudah dibahas dalam bulan yang lalu tentang 7 perkataan itu. Tapi salah satu perkataan ialah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 yang tadi kita sudah baca. Kalau saya baca lagi seperti ini, dengan kalimat yang singkat, sudah selesai. Pertanyaannya, apa yang selesai? Dan mari kita merenungkan. Dalam kata yang terakhir, dalam nafas yang terakhir, Tuhan Yesus Kristus katakan kepada kita, katakan kepada dunia ini sudah selesai. Apa yang selesai? Yang selesai ialah karya, pekerjaan yang dilakukannya selama 33,5 tahun itu
Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia dari segala dosa manusia. Setelah kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu biasanya disebut dalam dua hal. Yang pertama disebut dengan dosa asali. Dosa asali itu juga disebut dengan sins atau dosa kodrat. Tapi yang kedua disebut dengan dosa perbuatan, dosa kelakuan, dosa pikiran, disebut dengan sins. Pakai S, tadi sin. Dan dosa itu akibatnya ialah manusia hidup jauh dari Allah, hidup terputus dari Allah, hidup menuruti keinginan dan pikirannya sendiri. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, hubungannya dengan Allah putus. Manusia dibuang, manusia dihukum, manusia ditempatkan di dalam dunia ini. Dan kalau dosa dibiarkan, dosa itu berkembang di dalam dunia ini. Dan manusia pada akhirnya mati dan masuk ke dalam api neraka. Tetapi kita membaca dua ayat ini, karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus membenci dosa, tapi Yesus mengasihi umat manusia. Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi kita. Oleh karena itu dia melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Namanya inkarnasi. Inkarnasi itu artinya Allah sendiri yang dari atas datang mencari manusia. Permulaan dia datang dengan perkataan. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 9, tatkala Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu ingat ayat itu. Yang berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Mereka jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka putus dengan Allah, dan mereka bersembunyi dan takut. Tapi Allah mencari manusia. Tuhan ingin menyadarkan manusia. Dan mereka katakan, kami di sini. Kami sudah melakukan hal yang engkau larang. Mereka saling menyalahkan. Karena iblis, karena perempuan itu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu kisah manusia jatuh pertama di dalam dosa. Dan Allah tegas, Allah menindak manusia, membuang manusia ke dalam dunia ini, tetapi Allah juga memberikan perjanjian. Satu saat manusia akan ditebus, manusia akan diangkat, manusia akan dipulihkan. Maka yang kedua ialah Allah datang ke dalam dunia ini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman menjadi manusia. Itulah namanya inkarnasi. Allah yang tidak kelihatan itu, dia menjelma menjadi manusia, dapat dilihat. Dan dia tinggal bersama-sama dengan manusia, dengan kita. Dan dia melakukan hal yang dilakukan oleh manusia terkecuali satu. Dia tidak berbuat dosa. Dan 33,5 tahun dia mengajar di dalam dunia ini supaya manusia menyadari dosa. Manusia bertobat, manusia meninggalkan dosa. Tapi pada akhirnya dalam Yohanes yang tadi kita baca pasal yang ke-19 ayat 30. Setelah dia disiksa, dia diadili tanpa ada kesalahan. Terakhir Pilatus mengadilinya
Pada saat Pilatus mengadilinya, istri Pilatus berbisik, "Janganlah adili orang benar itu." Oleh karena itu, Pilatus menawarkan kepada para imam, menawarkan kepada masyarakat, mana yang saya harus bebaskan, ini pencuri atau Yesus? Dan mereka katakan, pencuri, Barabas itu lepaskan, dan Yesus disalibkan. Dan Pilatus mencuci tangannya. Itu menunjukkan dia tidak bertanggung jawab. Berarti Yesus itu tidak bersalah. Tapi dia disalibkan. Bapak Ibu sekalian, saya membatasi bicara peristiwa-peristiwa di atas kayu salib itu. Tapi sangat sengsara. Dia disalibkan di antara pencuri. Padahal dia bukan pencuri. Dan di atas kayu salib itulah dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Karya Tuhan Yesus di atas dunia ini untuk menyelesaikan dosa manusia sudah selesai. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Sudah selesai. Melalui karyanya itu cukup. Manusia menyadari dirinya berdosa. Manusia bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah selesai. Tapi masalah kita bukan percaya. Kita senang berbuat dosa. Baik secara nyata ataupun diam-diam. Kita menolak Allah, baik secara nyata ataupun diam-diam. Dan kita menjadikan diri kita Allah. Saya mampu berbuat ini, saya mampu melakukan ini. Bahkan hidup seolah-olah tidak ada Allah. Itulah manusia. Dan penularannya sangat cepat. Menular melalui karakter. Secara pribadi kepada anak-anak. Menular melalui perbuatan. Tidak nyata nampaknya. Tapi membuat manusia semakin rusak, semakin jauh dari Allah. Walaupun demikian, Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan tadi saya membaca untuk kita renungkan bersama-sama ayat yang indah sekali dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sadarkah kita? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Insafkah kita? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekalipun kita salah, berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menginsafkan kita. Allah ingin merubah kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang baik dan memuliakan Allah dan mendapat hidup yang kekal. Allah menunjukkan kasih-Nya. Bagaimana menunjukkan kasih itu? Secara umum, kita diberi makan, kita diberi pakaian, kita diberikan alam semesta, kita diberikan akal budi. Itu mujizat dari Allah, keajaiban dari Allah. Tapi berhubungan dengan manusia yang rusak dan berdosa itu, Allah menunjukkan kasih-Nya secara khusus. Dalam ayat ini yang mengatakan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Kematian Kristus itulah puncak kasih Allah kepada dunia, kepada kita. Apa artinya? Dosa kita ditanggung
Dosa kita diambil dan dipindahkan kepada kita di atas kayu salib. Seharusnya kita yang disalib. Seharusnya kita yang mati. Seharusnya kita yang dihukum dan masuk neraka. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya dengan Dia datang ke dalam dunia ini dan mati. Pada saat mati itu, dosa kita bukan hanya cerita, dosa kita bukan hanya sebuah kisah, tapi dosa kita diangkatnya dan dipikulnya di atas kayu salib. Dan Dia katakan di atas kayu salib itu sudah selesai. Yang berhubungan dengan penebusan sudah selesai. Yang berhubungan dengan murka sudah selesai. Yang berhubungan dengan dosa sudah selesai. Itu yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib itu. Dia menunjukkan kasih-Nya karena Kristus telah mati untuk kita. Pada saat kita berdosa. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap kita? Minggu Paskah ini, atau dalam perayaan Paskah ini, kita hanya jangan tahu, kita jangan hanya menguraikan, kita hanya jangan berdialog. Tapi kita beriman, kita percaya, kita menjadi intim dengan Tuhan. Sebenarnya kita ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu tanda Tuhan itu bukan hanya teori, tapi mengingatkan kita tubuhnya dipecah-pecahkan. Tapi bukan hanya dipecah-pecahkan kepada kita, semua jemaat yang ada di rumah. Tuhan katakan, ambillah dan makanlah. Itu berarti bukan hanya sekedar percaya. Kita membiarkan Yesus hidup dalam hidup kita. Hidup dalam pikiran kita. Hidup dalam hati kita. Hidup dalam karakter kita. Dan dalam perjamuan kudus itu kita ingat, saya membawa anggur dan cawan. Itu untuk mengingatkan kita. Anggur ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang sudah ditumpahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa. Bahkan pada masa kini saya mau mengatakan bukan hanya dosa sehubungan dengan pelanggaran moral, bukan hanya dosa perkataan, termasuk sakit penyakit yang disebabkan oleh dosa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita disembuhkan kalau kita percaya dan beriman kepada Dia, kepada kematian Kristus. Yang berikutnya yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana akibatnya setelah kita menjadi percaya, setelah kita beriman, dosa kita disucikan. Dosa kita dibuang melalui pengakuan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Dan hidup kita dikuduskan. Kita diangkat menjadi anak Allah. Putra-putri Allah. Kesayangan Allah. Milik Allah. Kita bersyukur semua. Dalam gereja misi Injil Indonesia Jemaat Tesalonika Batu, ada tantangan-tantangan, ada kekurangan, ada yang masuk rumah sakit dalam minggu yang lalu, tapi sudah pulang. Kita kelelahan, kita ketakutan, kita tidak boleh pergi ke sana dan ke sini, kita tidak boleh keluar. Ada tantangan, tapi Bapak Ibu bersukacita. Bapak Ibu adalah anak-anak Allah yang dilindungi, yang dijaga, yang dibentengi oleh Allah di tempat Bapak Ibu sekalian. Pada satu saat kita yakini apa yang kita alami sekarang, seperti Yesus katakan, sudah selesai. Tidak ada lagi pergumulan.
dengan apa yang kita takutkan sekarang. Doa saya, kita semua, baik anak-anak, remaja, pemuda, terutama di gereja kita, ada beberapa orang tua, baik itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Kita berdoa supaya kita semua sehat. Pada saatnya kita bertemu lagi dalam kebaktian Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Tesalonika Batu. Katakan amin. Saya ingin berdoa sebelum saya tutup khotbah ini untuk Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini di mana kami dibatasi gerak kami harus tinggal di rumah, sehingga kami tidak dapat mengadakan kebaktian pada hari Jumat Agung dan Paskah. Tapi kami meyakini itu tidak mengurangi untuk kami menghayati makna dari Jumat Agung itu. Allah datang ke dalam dunia ini menunjukkan kasih-Nya kepada kami, dan Tuhan katakan semua dosa kami sudah selesai. Semua masalah kami sudah selesai. Semua pergumulan kami sudah selesai. Kami ingin percaya sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Kami ingin beriman sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Kami ingin hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, masuk dalam hati kami, tinggal dalam hati kami, dan biarlah Engkau menjadi satu-satunya harapan yang membuat kami sukacita dan berkemenangan dalam kehidupan yang sulit ini. Saya mendoakan semua anggota gereja kami di rumah mereka masing-masing, baik anak-anak, pemuda, remaja, dan juga orang-orang tua yang saya tidak bisa kunjungi. Ada yang masuk rumah sakit 2 minggu lalu, saya tidak bisa kunjungi. Berkatilah Tuhan, sembuhkan, pelihara semua anggota gereja kami, pelihara, cukupi semua keperluan mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Saya Awasuning Manaransa, Gembala Jemaat GMI Tesalonika Batu, mengucapkan selamat menjelang Paskah kepada Bapak Ibu sekalian. Semua kita sehat dan saling mengingat dalam doa. Amin.